Duh, nggak bisa nih. Nggak tetes nih. Pusing pala. Udah nungguin kafe. Mat, tolong beliin tetes dong. Di warung depan aja tuh, di warungnya si Amai itu. Warungnya tutup, Om. Yang mana? Kalau si Amai kan nggak. Kalau si Jali iya. Dia kan setiap pulang kampung kan dia tutup. Benar, Om. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri, Om. Itu kan ada sisaan. Nanti kamu ambil. Lumayan 2.000. 2.000 doang, Om. Kan uang itu. Nanti aja, Om. Kalau di jalan saya kenapa-napa seperti ramalan teman gimana? Jangan percaya ramalan, Mat. Masa percaya sama ramalan? Banyak-banyak berdoa. Sholatnya udah rajin. Gimana sih? Suruh beli tes takut. Ramalan diiyain. Gimana sih kamu, Mat? Yang. Aku hari ini kabar gembira loh. Apa? Kan tadi aku baca ramalan bintang. Katanya dalam minggu ini aku bakalan dapat rezeki nombok. Loh, alhamdulillah dong. Iya. Kalau aku? Kamu bilangnya Cancer ya? Iya. Apa artinya? Kalau kamu nggak bagus. Kenapa? Karena kamu katanya minggu ini banyak pengeluaran tak terduga. Om. Giliran saya nggak boleh percaya sama ramalan. Ya, gimana sih? Ini kan beda, Mat. Kalau ini kan aslinya kan dapat rezeki. Kalau tadi itu, masa kamu pergi aja nggak mau? Beda lah. Kalau yang bagus-bagus nggak apa-apa dipercaya, Mat. Kalau yang jelek-jelek itu jangan. Tapi intinya, kalau misalnya dapat rezeki kan alhamdulillah kita. Kan kamu juga bisa naik gaji kamu, Mat. Gimana? Kan nguntungin kamu juga berarti, Mat. Iyalah. Oh, wis. Alhamdulillah. Barakallah. Aduh, inilah tukang susu saban hari keliling terus. Penting cari berkah halalan thayyiban mubarakan fih. Bang. Ada orang tadi. Di mari. Masya Allah, iya Neng. Nyatet apaan tuh? Jualan apa, Pak? Jualan susu. Oh, susu. Ini mau survei. Iya. Survei. Mau survei apa, Neng? Jualan susu nganter sini. Iya, betul lah. Cuma nyari nama tukang susu. Ini kan tukang susu. Sapinya dari mana? Sapinya bagus, makan juga bagus, Alhamdulillah. terawat, rapi, dijaga kebersihan, kenyamanan supaya orang ketika konsumsi susu, insya Allah susunya kagak yang mengandung formalin. Dan ini murni. Iya. Jadi harus kocok dulu, Neng. Iya, Pak. Tuh, Iya, biar Pak. seger kelihatannya. Makasih ya, Pak. Begitu doang. Ya udah. Ya udah, Neng. Emang rumahnya di mana sih? Sono. Sono. Di sono, Pak, jauh pakai helm. Lu kenapa pakai kerudung? Pun ampun lu, Neng. Aduh, yaudah. Jadi mudah-mudahan Neng juga tugas dari sekolah ini bisa selesai. Ini lagi nyusun skripsi apa nih? Iya, Pak. Survei dulu buat tugas. Emang. Dan sisi di situ ya. Mudah-mudahan Neng dilancarin, dimudahin terang hati, terang pikiran. Amin. Ya, Neng. Yaudah, Udah Pak. dah. Jauhan dikit ya. Iya, Bang. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bener-bener ya, anak muda sekarang, remaja watinya, aduh, nanya begitu doang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz. Ini kenapa pada lesu-lesu banget wajahnya? Astaga, di bapak sini kan
Masya Itu. Allah, Om. Ya, Ya, nih, Mat, itu bener Mat ya. kosong itu taruh di itu. Gimana Om? Iya Pak, ini jadi alhamdulillah nih istri saya Kenapa Om? Ya Allah. dapat rezeki alhamdulillah insya Allah. Subhanallah, banyak rezeki nomplok kayak ini. Iya, berdasarkan ramalan. Berdasarkan ramalan. Iya. Bisa begitu. Ya, karena Rezeki. rezeki ya karena pagi-pagi tadi datang ngasih tahu itu kan rezeki juga bagi saya Pak Ustadz. Ngasih tahu Ada dia akan dapat ramalan. ramalan Ramalan dapat rezeki. dapat rezeki. Oh gitu. Jadi Gitu. girang was, jingkrak. Loh, padahal belum dapat Pak Ustadz. Belum dapat udah girang. Jadi kabar info ada ramalan katanya tante dapat rezeki. Iya. Ramalan itu kalau beda dengan peramal. Kalau peramal kita datang ke orang peramal, sholat kita nggak diterima selama 40 Hari. Beda dengan ramal perakiraan, cuaca atau yang memang katakanlah besok hujan. Kan ada tuh BMKG belum tentu juga bener ramalannya. Hampir lagi kita percaya dengan ramalan yang memang sifatnya belum tentu ada bukti kebenaran tersebut. Ada bintang Scorpio. Terus ada apa namanya tadi Om? Hah? Cancer. Cancer tahu sakit tuh. Saya mau cancel aja deh kalau gitu. Cancel. Ada yang percaya sesuatu bintang sesuai dengan lahir, tanggal, bulan, dan tahun. Namun jadikan itu sesuai yang bisa mengakibatkan lumpuhnya atau rapuhnya iman dan tauhid kita kepada Allah. Begitu. Tapi kalau hanya untuk hiburan nyenengin hati gimana Pak Ustadz? Hiburan nyenengin hati ada caranya dong. Yang sampai tante ini sikang, wah ini sekarang nih bang dapat rezeki nih, maaf rezeki nih begini-gini. Tapi kalau memang pertama minta perlindungan kepada Allah. Dan Allah mengatakan inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Siapakah hamba pilihan yang sholat, yang tidak kufur, iman, kufur nikmat. Ini salah satu kufur. Kalau tante percaya mendahulukan Allah bisa mengakibat kufur iman kepada Allah, kan bahaya. Bisa nggak itu hanya sebagai sugesti? Dengan begitu kan kita senang sugesti terus rezeki datang Ya jadinya. karena mempercayai tanggal lahir kita yang ada hari itu pas kebetulan bersyukur kepada Allah dulu. Alhamdulillah pas mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang disangka. Mudah-mudahan Allah memberikan takdir yang baik. Begitu. Jadi kalau ada yang pas wah ini senang boleh, tapi jangan sampai kufur iman. Senang boleh, jangan sampai kufur nikmat. Kalau itu bisa membawa kita kufur nikmat, alangkah bahayanya ketika ramalan itu kita percaya dengan hati. Karena belum tentu benar kebenarannya. Benar nggak? Kalau orang prediksi ini belum tentu benar keberadaannya. Kalau misalkan ternyata benar itu hanya kebetulan. Kayak si Ahmad kan tadi disuruh beli TTS, nggak mau karena kata ramalan nanti dia kecelakaan atau apa. Nah misalkan dia beli TTS, terus tiba-tiba dia beneran kecelakaan gitu loh. Itu berarti? Nah itu salah satu bukan berarti itu adalah bala dan musibah udah ada di Lauhul Mahfuz. Menitnya, detiknya Tante, Mat, harinya, kecelakaan besok dan besok juga ada di Lauhul Mahfuz. Tapi manusia kata Rasulullah perbanyak layak diru qadri illa bidu'a. Berdoa kepada Allah yang tadinya takdir berupa keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan. Kenapa? Karena doa layak diru qadri illa bidu'a. Kecuali takdir yang bisa merubah. Itu dengan doa. Nah, kalau ada bagus nih, itu kebetulan kenapa? Lagi senang. Mungkin dia bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah dulu disebut. Ya Allah, mudah-mudahan jadi benar nih. Ya boleh. Tapi jangan sampai kegirangan. Kucing disisirin. Macan disuapin pakai masukin ke tangannya. Taunya digigit. Ya arti kita percaya boleh, tapi jangan meyakini. Berarti lebih baik nggak usah ngebaca dong Pak Ustadz? Iya. Nggak usah baca kayak Boleh. gitu. TTS boleh. Itu sekedar ilmu pengetahuan. Karena kita harus sifatnya mempunyai kulla ya'lamu man fis sama wal ardil ghaib illallah. Jadi katakanlah ini langit dan bumi ini adalah Allah yang punya dan Allah yang mengetahui sesuatu yang gaib. Illallah kecuali Allah yang tahu. Kayak Scorpio bintangnya, Pisces, Pisces. Iya, pokoknya begono dah.
Boleh kita mempelajari sesuatu itu, tapi jangan meyakini. Kalau meyakini itu udah di luar batas konteks agama. Bisa katakanlah syirik di hadapan, bisa dikatakan musyrik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Percaya boleh, tapi jangan yakin gitu, Mat. Itu Ahmad tadi itu, Pak. Kenapa sih? Lesu banget sih, Mat. Oh, domelenya kenapa? Itu tadi Pak Ustadz. Kerjaan ini gak bener kali, bagaimana? Bukan begitu, terlalu percaya, Pak. Baca sedikit, percaya. Dikasih tahu orang sedikit, percaya. Waduh, Om ini salah satu ngasih nasihat. Nasi itu baik, maka kita telan. Tapi yang kurang baik cuma sampai tenggorokan aja. Jadi boleh itu kurang baik. Kalau kurang, tapi nasihat yang baik. Kasih masuk kamu dikit percaya, men. Dikit percaya dengan ramalan bintang segala macam. Belum tentu kebenarannya. Maka sesungguhnya kebenaran itu datang dari Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita bareng-bareng. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ayo, Mat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah yang mengetahui atas segala sesuatu. Itu artinya begitu. Artinya kita mantapkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu. Siapa orang yang sudah berazam, itu udah niat tawakal, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tawakal termasuk tawakal. Jangan selalu percaya, wah, lihat lagi, oh, nah kufur nikmat dan jadi kufur iman. Kalau kufur iman artinya setan masuk, percaya lagi, akhirnya malas. Nunggu dari amalan tersebut, besok dapat apa, besok dapat kabar apa. Iya, nah artinya kita cukup hanya percaya kepada Allah dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ikhtiar yang memang ada ramalan di situ, jangan berdiam diri, percaya kepada Allah. Ya Allah, ini lagi lagi bagus nih bintang saya. Lagi bagus kayaknya nih. Kalau udah begitu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan jadi kenyataan. Langkahi, niati, aplikasikan dengan apa? Sholat 5 waktu. Dari situ berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di tempat Om ini ada rezeki yang gak disangka-sangka kita. Rezeki doa itu yang lebih berharga, lebih istimewa. Saya ketemu Om doain, ya Allah sehatin badannya, panjang umurnya. Arti ketika ada hasil bagus, ada informasi bagus sesuai dengan apa yang di bintang kita lihat, sesuai dengan tanggal lahir kita, di situ ada berdoa kepada Allah. Dan itu akan dijauhkan dari yang namanya kufur iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rajin sholat gitu, Mat. Tapi ente diomel-omelin wajar, Mat, karena ente percaya banget sama ramalan. Belum tentu kebenarannya ada hasil buat ente gitu. Jangan cengengesan, Mat. Udah ntar beli ganas touring coba simpan di kantong belakang ke cucur. Enggak? Mogono. Jadi kita harus bersabar. Ya. Tuh, makanya Ahmad juga besok-besok kalau disuruh, mau dong. Cuman beli tetes doang tadi, Pak Ustadz. Ini udah full, Pak Ustadz. Jadi udah habis biasa, Pak Ustadz. Kita kan sering beli tetes, Pak Ustadz. Susu kemarin tantenya Enjul sibuk. Bisa Pak Ustadz tunggu customer, Pak Ustadz. Lebih baik begini, biar ngantuk. Daripada megang handphone, Pak ini kan asa otak. Apa? Asa otak. Asa otak katanya. Iya, saya biasa nih, Pak. Tapi Umi luar biasa, Tante luar biasa. Ya, Mat gitu aja. Jadi di Umir itu ada dasarnya. Jadi lebih banyak bersabar, jangan tergantung hasrat inti kepada suatu ramalan nggak baik nanti jadi kufur iman. Kalau ada yang mau teguran itu kasih sayang. Ya, Iya. Pak Ustadz, kemarin aku diajakin temanku mau ke peramal. Oh, gitu. Tapi saya belum mau karena ya itu bagaimana hukumnya menurut Pak Ustadz? Nah, ini nih bahayanya orang yang datang mundar-mandir pergi ke tukang peramal. Kata Rasulullah, siapa orang yang datang percaya tebakan dia benar, meyakini apa yang disampaikan, kita datang ke sono mengakui kebenaran dia, maka sholat kita nggak diterima selama 40 hari. Bukan hanya di situ saja. Langkah kita dari rumah itu bukannya tambah berkah, bermanfaat, tapi langkahnya kita mudarat yang tidak bermanfaat. Itu kalau ke peramal. Kalau misalkan kan ada ustadz yang bisa nyembuhin penyakit, itu sama aja. Orang pinter. Ya, itu beda. Ini saya juga mau pergi ke orang pinter. Kalau soal kata Rasulullah, tawasul kita minta syariat, atau kita kalau kita kenal tuh udah lo nyariatin deh ke sono
Boleh Itu ke nggak situ. apa-apa. Kalau datanya ke kiai. Karena di orang-orang itu ada yang namanya ada keberkahan. Tidurnya kita sama dia beda. Tidurnya kiai siang malam wirid. Tidurnya wirid. Mau tidur subhanallah berzikir. Orang pada tidur dia bangun tengah malam. Mintanya ke kiai, mintanya ke ulama warasatul anbiya. Warisannya Rasulullah nggak ada siapa yang Rasulullah warisan buat kita umatnya. Ulama minta doa kepada ulama dan itu bukan peramal. Siapa orang pergi ke rumah kiai, orang-orang soleh mengunjungi, saling mengunjungi, itu pahala dan berkah. Kita minta doa media, insya Allah doanya wasilah seorang ulama atau wali, maka doa kita dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah kita aja, mudah-mudahan kita berdoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita terhindar dari yang namanya bujukan setan yang membuat kita jauh dari hidayah Allah. Kita aja. Ya Ustaz. Saya mau izin pamit. Oh iya, kita doa dulu sama Allah. Kita angkat kedua tangan kita, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kepercaya kepada para dukun, kemudian paranormal dan si peramal. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kita bareng-bareng. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau gitu saya pamit dulu nih. Iya, Pak Ustaz. Masih banyak yang harus saya antar susu-susu saya biar supaya Balik ke Bu sehat. Putri nih ya. Iya. Ya Om, Ya, saya semua. Mat, Itu ya, ranjangnya. Iya. yang ini cakep nih. Udah kosong bener, Pak. Iya, lepas sebentar. Oh iya bentar. Udah saya semua ya. Ya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena diguna-guna. Sambil komat kamit mulut mbak dukun baca mantra dengan segelas air putih. Lalu pasien disembur. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Pemirsa Garuda TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, bicara sebuah ramalan. Ada dua ramalan, ramalan dan peramal. Bahayanya bagaimana kalau sesuatu prediksi lalu dibenarkan, diiyakan, diaminkan? Tentunya bisa bahaya. Jelas Rasulullah mengatakan, man ata kahinan arafan fa asaddaqahu bima yaqulu faqad kafar. Barang siapa yang mendatangi dukun, kahin, arafan, seorang peramal, fa asaddaqahu, lalu benarkan perkataannya, bima yaqulu faqad kafar, berarti dia telah kafir. Sungguh sangat bahaya. Dan terlebih lagi sholatnya selama 40 tahun tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala lantaran percaya kepada arafan, kahinan. Siapakah mereka? Dukun-dukun, para peramal yang mereka adalah sering ucapannya menipu, mengakal-ngakal, bahkan mengadal-ngadalkan. Bahayanya ketika kita mempercayai ramalan apa yang dukun-dukun peramal-peramal katakan, kita aminkan, bisa bahaya. Kufur iman dan kufur nikmat, dan jelas disinggung sebagai orang-orang kafir. Siapakah mereka? Orang yang selalu mendatangi para dukun, peramal, lalu meyakinkan ucapan mereka. Fa'asaddaqahu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau pengen kaya, kerja keras. Kalau pengen berhasil, sukses, ikhtiar. Syariatnya kemana? Minta doa kepada orang-orang soleh. Orang yang dekat dengan Allah, yang selalu senantiasa lisannya berzikir kepada Allah. Baca Quran di saat kita hidup di duniawi terlena. Tapi ulama, orang-orang soleh, baca Quran. Mintalah wasilah kepada
wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah mereka yang nggak butuh dunia? Dunia bukan tempat sandaran, tapi hakikatnya dia memakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah doa kepada mereka. Insya Allah dengan iman yang tajam, pandangan yang tajam, mereka Allah berikan apa yang disebut? Yang disebut adalah karomah, kemuliaan yang Allah berikan. Karena ketaatan dia, kepatuhan dia diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taat, tunduk, patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang menyebabkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karomah. Orang soleh maunah, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala karomah, minta kepada mereka. Dengan apa? Doanya. Maupun gempa yang melanda, musibah banjir yang melanda, datang kepada mereka, ada sentuhan kalimat yang mereka katakan penuh hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'til hikmata may yasha faqad utiyan khairan katsiran. Orang yang soleh, orang yang beriman kepada Allah, wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, khaufun 'alaihim wa la yahzanun. Mereka enggak sedih, mereka enggak takut. Kenapa? Kehilangan dunia. Tapi kita yang takut kehilangan duniawi, pergi kepada mereka, minta doanya. Jangan pergi kepada peramal. Beda dengan perakiran cuaca, ramalan cuaca. Tapi yang perlu diingat, man fis samawati wal ardil ghaib, kecuali ilallah, dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Semua gaib, tidak terlihat, tidak kasat mata, tapi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu senantiasa, yang mengetahui yang mana yang tidak terlihat. Artinya kita sebagai manusia ketika membaca alam boleh saja, tapi perlu dengan iman yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok hujan prediksi, besok mau dagang es, umpamanya mau dagang es, baca cuaca. Kepada siapa? Dulu nggak ada yang namanya BMKG, tapi mereka pergi ke ulama-ulama. Mereka punya ilmu falak, mereka bisa menghitung, bahkan bisa melihat alam ini. Dengan apa? Dengan ilmu mereka, dengan kasab mereka. Orang dulu perginya bukan ke dukun, orang dulu perginya bukan ke arafan, ke peramal, tapi ke ulama-ulama, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi kepada mereka. Tukang es mau dagang es, tapi harus membaca situasi, kondisi cuaca pada saat itu. Nah, jangan sampai ketika nggak bisa melihat cuaca, nggak bisa membaca cuaca, nggak bisa ngeramal, lalu dagang es, turun hujan, dagangannya nggak laku. Tapi kalau dia membaca dengan imannya kepada Allah, hikmah yang Allah berikan kepadanya, dia bisa mampu tembus pandang. Dengan izah dan azamnya orang-orang soleh, sudah pasti nggak jadi dagang es. Apa ketika musim hujan? Dagang soto sama bakso sudah pasti enak. Artinya kita harus bisa membaca situasi, kondisi, ramalan, perakiran cuaca, BMKG boleh percaya, tapi jangan sampai mendahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah BMKG seorang dukun, peramal, lalu mereka dibisikkan oleh yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, yang berbisik ke dalam dada manusia, yang disebut ada dukun-dukun. Masuklah setan, iblis, jin semuanya yang ternyata berada di langit, tidak disampaikan. Besok kata jin, hei dukun, besok hujan, padahal kagak hujan. Nah, perakiran orang seperti ini selalu dibenarkan oleh orang-orang yang mendatanginya. Oleh karenanya, mari kita jauhkan yang namanya datang ke dukun dan datang ke tukang peramal. Hukumnya bagaimana? 40 tahun sholat kita nggak diterima. Belum lagi ditambah 40 hari musibah yang besar kita dapatkan. Kesialan, kepentok kepalanya, kakinya kesandung, ada aja. Ini mereka yang suka mendatangi tempat-tempat adalah dukun-dukun, para peramal. Cukuplah sebagai Allah kekuatan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wasilah adalah orang-orang soleh, minta kepada mereka. Insya Allah kita terhindar yang namanya kesesatan, dan mantapkan keimanan kita kepada Allah, mantapkan kualitas agama kita di hadapan Allah. Insya Allah kita tidak sesat. Mudah-mudahan kita jauhkan dari yang sifatnya selalu datang ke peramal dan selalu datang kepada Allah Subhanahu. Datang kepada Allah, fafiru ilallah. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.